Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya, kepada khususnya seluruh siswa dan siswi kelas 9 SMP Maarif N2 Cibarang pada pagi siang hari ini kita bisa bertatap muka walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun Papa berharap kalian tetap semangat, tetap menjalani aktivitas yang ada, karena itulah menjadi imun yang kuat untuk selalu kita senantiasa beraktivitas. Anak-anakku kelas 9 yang kami banggakan, untuk mata pelajaran seni budaya kali ini Bapak ingin menyampaikan bahwa materi yang akan saya sampaikan nanti berkaitan dengan seni rupa dua dimensi, yaitu seni lukis. Hal-hal yang harus dipersiapkan diantaranya adalah 1. Buku catatan, kemudian buku materi kelas 9 barangkali kalian sudah memiliki di rumah masing-masing. Silakan bisa untuk nanti digunakan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian yang ketiga adalah tentunya koneksi internet yang harus stabil ya, agar kalian bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan cukup baik. Baiklah anak-anakku kelas 9 yang kami banggakan, sebelum kegiatan ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan baca basmalah bersama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, doa di pagi hari tadi, membawa kita semuanya tetap semangat dan sehat untuk mengikuti kegiatan pada pembelajaran daring mata pelajaran seni budaya kelas 9. Baik, untuk langsung saja, sebelum saya sampaikan materinya, ada beberapa yang harus kalian pahami. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisa sebuah karya seni lukis berdasarkan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan karya seni lukis dengan beragam bahan dan teknik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Silakan, saya berharap kalian tetap selalu mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Berikutnya, pada pembelajaran seni budaya kali ini di bab 1, di semester 1 ini kita akan mempelajari materi seni lukis yang merupakan karya seni dua dimensi, dan bahkan seni lukis ini sering juga disebut dengan karya seni tiga dimensi. Nah, sekarang saya sampaikan pengertian seni lukis ya. Jadi seni lukis ini merupakan salah satu cabang seni rupa dua dimensi. Melukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen atau ballpoint, pensil, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Ini adalah pengertian daripada seni lukis. Berikutnya, prinsip dalam seni lukis. Yang pertama adalah irama. Kemudian yang kedua adalah gradasi.
Kemudian yang ketiga adalah penekanan. Yang keempat adalah kesatuan. Kemudian yang kelima keseimbangan. Yang keenam adalah keselarasan. Ketujuh adalah penekanan. Nah, jadi prinsip dalam seni lukis itu secara umum ada 6. Yang pertama saya ulangi, yaitu irama, kemudian gradasi, penekanan, kesatuan, keseimbangan, dan keselarasan. Ini adalah merupakan prinsip yang ada di dalam seni lukis. Berikutnya, seni lukis ini juga memiliki prinsip yang tak kalah penting, yaitu adalah komposisi. Nah, ini juga bagian daripada prinsip yang ada di dalam seni lukis. Walaupun Bapak tadi sampaikan bahwa secara umum memang ada 6 ya yang harus kita pahami dan harus kita selalu ingat-ingat betul untuk prinsip dasarnya. Berikutnya, peserta didik kelas 9 yang kami banggakan, berikut adalah corak seni lukis ya. Corak seni lukis ya, corak dalam seni lukis adalah gaya. Jadi corak itu gaya melukis ya. Jadi tiap pelukis ini memiliki gaya melukis yang tersendiri atau memiliki ciri-ciri khusus. Maka di dalam seni lukis pun pelukis memiliki corak atau gaya yang berbeda-beda. Nah, ini adalah pengertian daripada corak seni lukis. Ada 3 corak dalam seni lukis. Yang pertama, representatif atau nyata. Ya. Jadi, corak seni lukis yang pertama adalah representatif atau nyata. Kemudian yang kedua adalah deformatif atau mengubah bentuk. Kemudian abstrak. Yang ketiga adalah abstrak atau tidak nyata. Sekarang Bapak sampaikan, Bapak perjelas lagi bahwa 3 corak dalam seni lukis ini mengapa dikatakan representatif ya, karena sifatnya nyata. Maksudnya apa? Ketika seseorang atau pelukis atau di antara kalian melakukan atau melaksanakan kegiatan melukis ya, pastinya memiliki 3 inovasi atau 3 ciri ya, yang harus kalian nanti capai ya. Yang pertama adalah representatif. Representatif adalah lukisan yang nyata. Jadi lukisan yang tanpa mengubah wujud aslinya. Ini adalah lukisan yang dinamakan lukisan representatif ya. Jadi lukisan ini adalah lukisan yang memang dibuat tidak mengubah wujud aslinya. Ya, satu misalkan kalian menggambar sebuah binatang sapi ya, sapi dengan dilukis, pastinya karena ini adalah lukisan yang representatif atau nyata, maka tidak boleh sapi itu yang kakinya 4 misalkan setelah dilukis menjadi kakinya 2 atau bahkan 3. Nah, ini berarti jauh dari representatif. Nah, berikutnya adalah deformatif ya. Deformatif adalah lukisan atau corak atau gaya lukisan yang mengubah bentuk. Biasanya lukisan-lukisan yang deformatif ini adalah lukisan-lukisan yang memiliki unsur bidang atau ruang. Nah, ini bisa misalkan Bapak contohkan kalian melukis meja ya. Kemudian meja ini kan tidak selalu memiliki tumpuan 4 ya, kakinya 4 ya. Kadang ada meja yang bundar itu ya, ada meja bundar kemudian kakinya
susun menjadi 3, itu kan ada. Kemudian mungkin ada lagi yang bentuk-bentuk yang lain. Jadi lukisan ini kalau kalian melukis deformatif, silakan carilah benda-benda yang sekiranya bisa dirubah bentuknya. Jadi sesuai dengan corak deformatifnya. Kemudian abstrak. Abstrak itu adalah tidak nyata atau semu. Jadi lukisan ini ketika kalian nanti pada saat melukis itu menggunakan imajinasi boleh, atau menggunakan gambaran boleh, karena lukisan yang akan kalian buat itu adalah lukisan yang bersifat abstrak atau tidak nyata. Artinya suatu misal saya contohkan bahwa lukisan yang abstrak itu adalah lukisan yang tadi semu, Jadi misalkan kalian menggambar pantai, pantai itu apakah harus berwarna biru? Tidak, Airnya harus berwarna biru? Tidak, karena ini adalah lukisan abstrak. Atau pemandangan alam, pemandangan alam itu juga kita bisa lukis dengan bentuk abstrak, karena tidak semua pemandangan alam yang ada di alam semesta ini bersifat nyata, Itu bersifat nyata itu maksudnya adalah bagian-bagian dari alamnya itu tidak semuanya nyata. Misalkan tadi saya contohkan menggambar pohon, pohon itu tidak harus pohonnya berwarna hijau, pohonnya berwarna kuning. Ini adalah abstrak, semu, semu. Kemudian berikutnya corak seni lukis, corak representatif. Ini ada penjelasannya. Jadi penggambaran yang menyerupai atau meniru bentuk alam sesuai dengan kenyataan atau lukisan yang sesungguhnya. Ini adalah corak representatif atau nyata. Di awal tadi sudah saya sampaikan, Kemudian corak deformatif, Deformatif adalah menunjukkan adanya perubahan bentuk dari objek yang sebenarnya. Tadi sudah saya sampaikan, Jadi misalkan kalian melukis sebuah meja, meja itu tidak harus meja segi 4 atau persegi panjang, Bahkan kalian bisa buat lukisan ini dengan menggunakan corak atau bentuk yang sesuai keinginan. Kemudian corak deformatif adalah perubahan bentuk. Ini dilakukan untuk mencari bentuk baru, tetapi tidak meninggalkan bentuk asalnya. Ini adalah corak representatif. Berikutnya corak abstrak. Di atas tadi sudah saya sampaikan, Abstrak adalah lukisan yang sudah jauh meninggalkan bentuk alam atau disebut tidak nyata, atau semu. Bentuknya bahkan sulit dikenali. Apakah ada yang melukis seperti itu? Saya rasa mungkin ada, Insya Allah di antara kalian ketika disuruh untuk melukis dari 3 corak ini, biasanya ini banyak yang abstrak ini, banyak yang abstrak karena senangnya atau sukanya yang imajinasi, itu bagus, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi saya ulangi, corak di dalam seni lukis itu ada 3: representatif, corak deformatif, corak abstrak. Berikutnya adalah teknik seni lukis. Teknik seni lukis yang pertama adalah pointillis. Pointillis itu artinya melukis dengan menerapkan titik-titik yang berbeda di dalam sebuah pola untuk membentuk sebuah gambar. Jadi kesimpulannya, pointillis itu adalah polanya titik-titik. Sekali lagi, pointillis ini adalah polanya titik-titik. Ini adalah teknik seni lukis yang pertama.
Teknik seni lukis yang kedua adalah teknik tempera. Tempera atau biasa disebut tempera. Itu adalah teknik seni lukis yang cara pengeringannya cepat ya pada media lukisan permanen yang terdiri atas pigmen warna yang dicampur dengan media pengikat yang larut dalam air. Nah, ini adalah teknik seni lukis yang kedua yang dinamakan tempera atau tempera. Kemudian yang ketiga, teknik seni lukis plakat. Teknik seni lukis plakat adalah cara melukis dengan cat akrilik, cat air, dan juga cat minyak. Nah, untuk plakat, kalau kalian masih ingat di pembelajaran kelas 7 ya, barangkali dulu Bapak pernah menyampaikan kita tidak perlu atau mungkin tidak harus menggunakan cat yang mahal ya. Bahkan waktu itu Bapak pernah menyampaikan silakan untuk mencari kertas scrap ya. Kertas scrap itu yang biasa digunakan untuk ulang tahun itu. Nah, kemudian dibasahi ya sesuai dengan bentuk dan warnanya, maka jadilah sebuah cat air. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai teknik seni lukis plakat. Berikutnya yang keempat adalah akuarel. Nah, ini ya. Jadi yang tadi ya yang tadi saya sampaikan adalah menggunakan layaknya kertas scrap ya, kertas scrap atau biasanya kertas ulang tahun yang biasa kalian jumpai di warung-warung yang harganya cukup murah itu bisa kita gunakan sebagai cat air dengan tekniknya akuarel ya. Karena di sini akuarel itu adalah cara melukis dengan bahan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil tembus pandang. Nah, ini bisa kalian manfaatkan untuk teknik-teknik yang ada sesuai dengan kemampuan. Berikutnya adalah teknik spray. Nah, teknik spray itu adalah teknik melukis dengan cara yang disemprotkan dengan sprayer atau biasa kalian jumpai adalah pilok ya. Pilok atau mungkin dengan cat kemudian disemprotkan dan seterusnya. Nah, ini namanya teknik spray. Ini adalah teknik-teknik di dalam seni lukis. Jadi untuk teknik ini Bapak harap silakan beberapa teknik ini silakan kalian kuasai. Syukur bisa kuasai semuanya, tapi minimal dari 5 kalian bisa menguasai teknik seni lukis. Satu saja itu menjadi sangat luar biasa. Berikutnya adalah media lukis ya. Media lukis perantara dalam berkarya seni lukis yang berarti bahan dan alat yang digunakan dalam seni lukis. Jadi pada saat kalian akan melukis ya, pada saat kalian akan melukis yang tidak kalah pentingnya adalah di sini yaitu apa? Medianya ya, media lukisnya. Karena di sinilah kalian nanti bisa berkarya sesuka hati. Nah, di sini medianya. Itu ya. Jadi media lukis itu adalah perantara dalam berkarya seni lukis yang berarti bahan dan alat yang digunakan dalam seni lukis. Kemudian adalah bahan melukisnya. Di dalam media lukis itu ada apa saja? Yang pertama adalah ada bahan melukis. Ya, bahan melukis itu ya di antaranya material-material yang digunakan untuk kegiatan melukis. Ya, misalkan ada cat, ada kuas, ada tinta dan seterusnya. Ini adalah bahan-bahan melukis. Berikutnya adalah bidang lukis. Nah, bidang lukis ini kalau di kalangan SMP ya, kemudian mungkin tingkat pendidikan dasar itu biasa digunakan kertas ya atau mungkin kanvas. Nah, itu dua di antara itu biasa kita gunakan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk di pembelajaran kali ini setelah kalian nanti mengamati materi ini bisa dieksplorasi sendiri ya. Tidak hanya bidangnya itu hanya kertas saja,
bisa saja di keramik, ya, di triplek, atau mungkin di kaca. Nah, ini juga merupakan bidang-bidang lukis yang perlu kita kuasai. Berikutnya adalah alat melukis, ya. Alat melukis adalah segala perkakas yang digunakan dalam melukis. Kuas cat air, ya, kuas cat minyak, ya, palet, ya, dan pisau palet, kemudian sprayer atau easel. Ini adalah merupakan bagian-bagian atau alat-alat yang harus kita minimal tahu pada saat akan melakukan kegiatan melukis. Berikutnya adalah membuat karya seni lukis dengan teknik basah. Yang pertama adalah siapkan bahan dan alat. Kemudian yang kedua adalah pastikan objek yang akan dilukis sudah siap. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa objek lukisan dengan sapuan kuas. Kemudian yang keempat adalah basahi bidang kertas yang akan diwarnai dengan air secukupnya. Kemudian bisa digunakan untuk kuas cat air. Kemudian yang kelima, bubuhkan cat air yang sudah disiapkan pada bidang kertas yang sudah dibasahi. Kemudian yang keenam, akhirilah kegiatan melukis dengan memberi warna pada bagian tertentu. Inilah teknik-teknik melukis dengan media basah, yaitu ada 6. Silakan nanti kalian bisa catat, bisa amati. Jika ketinggalan video ini, bisa kalian putar lagi, kemudian bisa di screenshot atau mungkin dicatat. Harapannya Bapak kalian bisa mencatat di buku pelajaran seni budaya. Nah, kemudian kalau tadi adalah membuat dengan media teknik basah, sekarang adalah membuat karya seni lukis dengan teknik kering. Yang pertama adalah siapkan bahan dan alat. Kemudian pastikan sudah ada gagasan, ya. Gagasan itu adalah minimal ada pandangan, ya, ada ide yang akan dilukis. Kemudian yang ketiga adalah buatlah sketsa, ya, sketsa atau pola. Kemudian dengan pensil atau cat minyak pada kanvas. Kemudian yang keempat, warnailah bidang lukisan dengan cat minyak yang sudah disiapkan dengan rata. Kemudian berilah sentuhan warna pada bagian tertentu menjadi akhir kegiatan melukis. Saya rasa teknik seni lukis dengan teknik kering dan basah tadi tidak jauh berbeda, ya, hampir sama. Silakan kalian bisa pahami sendiri di rumah. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama di mata pelajaran seni budaya, khususnya kelas 9 pada era pandemi COVID-19. Yang pertama yang harus kalian pahami, silakan dari materi awal sampai materi akhir yang sudah Bapak sampaikan tadi, silakan kalian bisa dicatat, dirangkum di buku seni budaya masing-masing. Jika ketinggalan tayangan tadi, tayangan ini, silakan untuk diputar kembali, di screenshot, kemudian bisa untuk dicatat kembali. Kemudian yang ketiga, Bapak berpesan kalian tetap semangat, tetap optimis, tetap menjalani aktivitas yang ada. Saya rasa ini menjadi imun pada pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.